Dalam tradisi Islam, Torah atau Taurat dikenal sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, salah satu nabi ulul azmi yang sangat dihormati. Taurat adalah petunjuk yang diberikan kepada Bani Israel, berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran untuk menuntun mereka kepada kehidupan yang benar. Dahulu kala, ketika umat manusia masih berjalan dalam gelapnya kebodohan dan kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa dengan mukjizat besar untuk membebaskan kaumnya dari perbudakan di Mesir. Setelah perjuangan panjang melawan tirani Fir'aun, Nabi Musa dan umatnya diselamatkan melalui mukjizat terbelahnya Laut Merah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Taurat di Bukit Sinai, sebuah momen penuh keagungan di mana wahyu suci turun sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran-ajaran Taurat mengalami perubahan. Dalam pandangan Islam, sebagian manusia mengubah isi kitab ini, sehingga sebagian pesan ilahi asli menjadi kabur. Meski demikian, Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk tetap menghormati Taurat sebagai salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awalnya mengandung kebenaran dan petunjuk yang luhur. Dalam Islam, Nabi Muhammad juga disebutkan sebagai nabi yang datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, termasuk Taurat. Oleh karena itu, meskipun kaum muslim berpegang teguh pada Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, mereka tetap dapat mengambil hikmah dari Taurat yang mengajarkan keadilan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kasih sayang kepada sesama. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghormati sejarah wahyu dan menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia tanpa melupakan akidah sebagai muslim. Dari Taurat, kita dapat belajar bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bimbingan yang abadi yang menghubungkan umat dari berbagai masa. Pada suatu masa yang terbenam dalam kabut sejarah, sebuah kisah besar tentang umat manusia bermula. Di puncak Gunung Sinai yang tandus dan sunyi, suara guntur bergemuruh. Musa, seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, mendaki dengan hati penuh kekhawatiran dan harapan. Di sanalah, menurut keyakinan bangsa Israel, sebuah wahyu agung diturunkan, Torah, pedoman hidup yang akan membentuk bangsa Yudea dan memengaruhi peradaban dunia. Torah bukan sekadar kumpulan hukum atau cerita. Di baliknya tersimpan misteri mendalam yang menjadi bahan diskusi ribuan tahun. Sebagian percaya bahwa Torah adalah rekaman langsung kehendak ilahi. Namun, bagaimana awal mula teks ini muncul tetap menjadi teka-teki. Semua dimulai dengan seorang laki-laki bernama Abraham yang meninggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim, mendengar panggilan dari Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Tuhan membuat perjanjian dengannya. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dari sinilah garis keturunan bangsa Israel terbentuk. Namun kehidupan tak selalu mulus. Selama berabad-abad, keturunan Abraham hidup sebagai budak di Mesir, ditindas dan menderita. Hingga seorang bayi bernama Musa yang selamat dari pembantaian lahir, kelak menjadi sosok yang mengubah sejarah. Dengan 10 tulah yang mengguncang Mesir, Musa memimpin bangsanya keluar dari perbudakan dalam peristiwa yang disebut Eksodus. Bangsa Israel berjalan melalui laut yang terbelah, memasuki padang gurun yang luas. Namun kebebasan mereka hanya awal dari perjalanan besar. Di kaki Gunung Sinai, di tengah sambaran petir dan kepulan asap, Musa naik untuk menemui Tuhan. Di sana, ia menerima 10 perintah Tuhan yang diukir di atas loh batu. Namun, bukan hanya itu. Menurut tradisi, Musa juga menerima Torah, 5 kitab yang menjadi inti ajaran Yudaisme. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Banyak yang percaya bahwa Torah mengandung lebih dari sekadar kisah atau hukum.
Sebagian orang menduga bahwa ada kode tersembunyi dalam teksnya, pesan-pesan ilahi yang hanya dapat diungkapkan melalui metode tertentu. Beberapa peneliti menemukan pola-pola angka dan huruf yang dianggap menyiratkan peristiwa di masa depan. Misteri ini terus memikat cendekiawan hingga hari ini. Di sisi lain, para ahli sejarah berpendapat bahwa Torah mungkin merupakan hasil dari tradisi lisan yang akhirnya dituliskan pada abad ke-6 sebelum Masehi, selama masa pembuangan di Babel. Mereka percaya bahwa teks ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai suku Israel yang tersebar. Hingga kini, Torah tetap menjadi pedoman suci bagi bangsa Yahudi, dibaca dalam sinagoga setiap minggu, dipelajari dengan penuh penghormatan. Namun rahasianya terus hidup. Apakah Torah benar-benar firman Tuhan? Ataukah ia adalah hasil kebijaksanaan manusia yang ingin mencari makna dalam hidup? Misteri ini tetap menyala seperti api abadi yang tak pernah padam, mengundang kita untuk merenungkan kedalaman spiritualitas dan sejarah. Berikut tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Torah Yudea. Pertama, Moses, tokoh utama dalam penerimaan Torah. Musa dipercaya menerima Torah dari Tuhan di Gunung Sinai. Peristiwa ini menjadi inti ajaran Yudaisme yang dikenal sebagai pemberian 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ten Commandment. Kedua, Ibrahim. Pada suatu malam yang hening di tanah Ur Kasdim, seorang pria bernama Ibrahim berdiri menatap langit. Di tengah gemerlap bintang, ia mendengar panggilan yang akan mengubah jalan hidupnya. Dan pada akhirnya, sejarah umat manusia. Tuhan berbicara kepadanya, "Tinggalkan negerimu, keluargamu, dan rumah ayahmu, menuju tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu." Ibrahim, seorang lelaki dengan iman yang tak tergoyahkan, mematuhi panggilan itu. Ia meninggalkan segala yang dikenalnya, memulai perjalanan menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Tidak hanya Ibrahim menjadi nenek moyang bangsa Israel, tetapi keyakinan dan perjanjian yang ia buat dengan Tuhan menjadi fondasi bagi Torah dan ajaran bangsa Yudea. Dalam perjalanan hidupnya, Ibrahim menghadapi banyak ujian. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika Tuhan berjanji kepadanya, "Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Melalui mereka, seluruh bangsa di bumi akan diberkati." Sebagai tanda perjanjian ini, Tuhan menetapkan sunat sebagai lambang abadi hubungan antaranya dan keturunan Ibrahim. Torah yang kemudian diturunkan kepada Musa mencatat perjanjian ini dengan sangat rinci. Dalam kitab Kejadian, kisah hidup Ibrahim menjadi awal mula narasi Torah. Tidak hanya sekadar sejarah, tetapi juga kisah yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia, iman dan ketaatan. Ibrahim tidak hanya dikenal sebagai nenek moyang bangsa Israel, tetapi juga sebagai pelopor monoteisme. Dalam Torah, ia digambarkan sebagai sosok yang menentang penyembahan berhala, bahkan berani menghancurkan patung-patung dewa yang disembah oleh keluarganya. Keyakinan Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan menjadi inti ajaran Torah dan kelak menjadi warisan spiritual bangsa Yudea. Dari Ibrahim lahirlah Ishak yang kemudian menjadi ayah dari Yakub. Yakub yang namanya diubah menjadi Israel memiliki 12 anak yang kemudian menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Dalam Torah, silsilah ini memiliki makna yang sangat penting karena mereka adalah pewaris janji Tuhan kepada Ibrahim. Kisah hidup Ibrahim dan keluarganya menjadi dasar dari banyak hukum dan ajaran moral yang tercantum dalam Torah. Nilai-nilai seperti keadilan, kerendahan hati, dan kesetiaan terhadap Tuhan yang diperlihatkan oleh Ibrahim menjadi pedoman dalam Torah.
Salah satu kisah paling ikonik dalam Torah adalah ketika Ibrahim diuji untuk mempersembahkan putranya, Ishak, di Gunung Moria. Meski dengan berat hati, Ibrahim bersedia mematuhi perintah Tuhan, hingga akhirnya Tuhan menghentikannya dan menggantikan Ishak dengan seekor domba. Kisah ini menjadi simbol ketaatan dan kepercayaan total kepada Tuhan, tema yang terus bergema dalam ajaran Torah. Torah tidak hanya mencatat Ibrahim sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai teladan iman. Perjanjian Tuhan dengan Ibrahim menjadi dasar dari hubungan suci antara Tuhan dan bangsa Israel. Torah menunjukkan bagaimana janji-janji yang diberikan kepada Ibrahim terus digenapi melalui keturunannya dan hukum-hukum yang mereka terima. Ibrahim adalah akar dari pohon Torah, sosok yang iman dan keberaniannya menjadi fondasi bagi bangsa Yudea. Melalui kisahnya, Torah mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya hubungan dengan Tuhan, ketaatan, dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Ketiga, Harun, Aaron. Di padang gurun yang luas dan tandus, di bawah terik matahari yang membakar, sebuah bangsa melangkah menuju tanah yang dijanjikan. Di tengah mereka berdiri dua bersaudara, Musa, pemimpin yang berbicara langsung kepada Tuhan, dan Harun, saudaranya yang setia, seorang imam yang dipilih untuk menjadi penghubung antara bangsa Israel dan Yang Maha Kuasa. Kisah Harun tidak terpisahkan dari Torah, di mana ia memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang membentuk identitas bangsa Yudea. Harun pertama kali muncul dalam kisah ketika Musa, yang merasa dirinya tidak pandai berbicara, meminta seorang pendamping untuk menjalankan tugas berat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menjawab permintaan itu dengan mengutus Harun sebagai juru bicara Musa. Bersama-sama, mereka menghadapi Firaun, membawa pesan ilahi yang penuh keberanian. Biarkan umatku pergi. Dalam Torah, Harun menjadi tokoh yang sering tampil di samping Musa, menunjukkan kesetiaannya sebagai pendukung dan pelayan Tuhan. Ketika tulah-tulah ilahi mengguncang Mesir, Harun adalah orang yang mengangkat tongkat untuk memulai keajaiban itu bersama dengan Musa. Peran Harun yang paling penting tercatat dalam Torah adalah ketika ia diangkat sebagai imam besar pertama bangsa Israel. Dalam kitab Imamat, Tuhan memberikan instruksi rinci kepada Musa tentang pakaian khusus yang harus dikenakan Harun, termasuk efod, dada emas, dan ikat pinggang. Setiap bagian dari pakaian itu melambangkan tanggung jawab suci Harun sebagai perantara antara bangsa Israel dan Tuhan. Tabernakel atau kemah suci menjadi pusat ibadah bangsa Israel, dan Harun ditugaskan untuk memimpin ritual korban dan doa. Torah mencatat tata cara rinci bagaimana Harun dan keturunannya harus menjalankan tugas mereka sebagai imam, menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam hubungan spiritual bangsa dengan Tuhan. Namun, kisah Harun tidak luput dari kontroversi. Ketika Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima Torah, bangsa Israel menjadi gelisah. Mereka mendesak Harun untuk membuat dewa yang bisa mereka sembah, dan Harun yang berada di bawah tekanan besar membuat patung anak lembu emas dari perhiasan mereka. Ketika Musa turun dari gunung dan melihat apa yang terjadi, ia marah besar, menghancurkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Meski Harun melakukan kesalahan, Tuhan tetap memaafkannya dan mengizinkannya melanjutkan tugasnya sebagai imam. Peristiwa ini menjadi pengingat dalam Torah tentang bahaya penyembahan berhala dan pentingnya mematuhi perintah Tuhan. Dalam kitab Torah, keturunan Harun diangkat sebagai imam secara turun-temurun, menjaga tradisi dan hukum ibadah yang telah ditetapkan.
Peran Harun sebagai imam besar pertama menegaskan pentingnya imamat dalam Yudaisme, di mana hubungan antara manusia dan Tuhan difasilitasi melalui ritual suci. Harun, dengan semua kelemahan manusianya, adalah contoh bagaimana Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menjalankan rencananya. Ia menjadi simbol tanggung jawab spiritual, kepemimpinan, dan pengampunan. Torah mencatat bahwa Harun meninggal di Gunung Hor, tetapi warisannya hidup dalam peran imamat yang terus berlanjut di antara keturunannya. Melalui Harun, Torah mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan memerlukan pengorbanan, doa, dan penebusan. Harun adalah penghubung suci antara langit dan bumi, sosok yang menghidupkan ajaran Torah dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Keempat, peristiwa keluar dari Mesir, Eksodus. Di bawah langit malam Mesir yang pekat, jerit tangis dan rintihan menggema. Itu adalah malam yang kelam, namun penuh harapan. Malam itu, bangsa Israel bersiap meninggalkan rantai perbudakan yang telah mengekang mereka selama ratusan tahun. Peristiwa keluar dari Mesir, Eksodus, menjadi titik awal perjalanan besar bangsa ini menuju kebebasan. Sebuah perjalanan yang kelak menjadi dasar dari Torah, kitab suci bangsa Yudea. Semua dimulai dengan Musa, seorang anak yang diselamatkan dari pembantaian bayi-bayi laki-laki Ibrani. Ia tumbuh besar di istana Firaun, namun darah Israel mengalir dalam dirinya. Setelah ia dipanggil oleh Tuhan melalui semak yang terbakar di Gunung Horeb, Musa kembali ke Mesir untuk membawa pesan Tuhan kepada Firaun, "Biarkan umatku pergi." Namun Firaun menolak, dan Tuhan mengirimkan 10 tulah yang mengguncang Mesir. Tulah terakhir, kematian anak sulung, memaksa Firaun untuk menyerah. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dan Harun bersiap untuk meninggalkan Mesir pada malam Paskah pertama, membawa serta keyakinan bahwa Tuhan telah memilih mereka sebagai umat-Nya. Perjalanan mereka membawa mereka ke tepi Laut Merah, di mana mereka terjebak antara laut yang luas dan pasukan Firaun yang mengejar. Dalam keajaiban yang agung, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan laut terbelah, memberi jalan bagi bangsa Israel untuk melintasi daratan kering. Ketika pasukan Firaun mencoba mengejar, air laut kembali menenggelamkan mereka. Peristiwa ini dikenang sebagai bukti kuasa Tuhan dan menjadi salah satu narasi terkuat dalam Torah. Setelah kebebasan diraih, bangsa Israel menghadapi ujian baru di padang gurun. Mereka mengembara selama 40 tahun, melewati kelaparan, dahaga, dan godaan untuk kembali ke cara hidup lama. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, ini adalah transformasi spiritual. Disinilah hubungan mereka dengan Tuhan diperkuat. Puncaknya adalah di Gunung Sinai. Dalam kepulan asap dan suara guntur, Musa menerima Torah dari Tuhan. 10 perintah Tuhan menjadi inti dari ajaran ini, tetapi Torah juga mencakup hukum-hukum, sejarah, dan panduan moral yang akan membentuk bangsa Israel menjadi umat pilihan. Torah mencatat Eksodus sebagai bukti kasih dan kuasa Tuhan. Kitab Keluaran, salah satu bagian Torah, menggambarkan peristiwa ini dengan detail. Eksodus tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga fondasi bagi ajaran keagamaan Yudaisme. Setiap hukum dalam Torah mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan mereka dari perbudakan menuju kebebasan. Peristiwa keluar dari Mesir bukan hanya tentang pembebasan fisik. Ini adalah simbol pembebasan spiritual. Dalam Torah, Eksodus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang melalui hubungan dengan Tuhan. Ini juga menekankan tanggung jawab bangsa Israel
untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana yang diungkapkan dalam Torah. Hingga hari ini, Eksodus dirayakan dalam Paskah Yahudi, Pesach, sebagai momen pembebasan dan pengingat akan perjanjian Tuhan dengan umat-Nya. Kisah ini terus dihidupkan melalui pembacaan Torah, menginspirasi generasi demi generasi untuk memegang teguh keimanan mereka. Melalui Eksodus, Torah menyampaikan pesan yang abadi. Bahkan di tengah penindasan dan penderitaan, ada harapan. Ada Tuhan yang mendengar jeritan umat-Nya dan membawa mereka menuju kebebasan. Perjalanan ini adalah inti dari Torah dan warisan besar bagi bangsa Yudea. Kelima, pendirian tabernakel. Di tengah padang gurun yang sunyi, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka. Di atas kepala, matahari membakar pasir, dan di hati mereka terukir ingatan akan pertemuan di Gunung Sinai. Namun meski Tuhan telah menyatakan dirinya kepada mereka, bangsa Israel masih merasa jauh darinya. Mereka membutuhkan sesuatu yang nyata, sebuah tempat di mana mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan di antara mereka. Dari kebutuhan inilah tabernakel lahir, dan kisah pendiriannya menjadi salah satu bagian paling penting dalam Torah Yudea. Tabernakel bukanlah ide manusia, melainkan perintah langsung dari Tuhan. Dalam kitab Keluaran, Tuhan berkata kepada Musa, "Buatlah bagiku tempat kudus, supaya aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka." Pendirian tabernakel adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya ingin menjadi sosok yang jauh di langit, tetapi hadir di tengah umat-Nya, membimbing mereka dalam setiap langkah perjalanan. Namun, tabernakel bukan sekadar tempat ibadah. Setiap detail pembangunannya, dari bahan hingga ukuran, ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dalam Torah, Musa menerima petunjuk rinci tentang bagaimana tabernakel harus dibangun. Tiang-tiang emas, kain ungu, meja roti sajian, dan tabut perjanjian menjadi elemen-elemen suci yang syarat makna. Pendirian tabernakel melibatkan seluruh bangsa Israel. Mereka diminta membawa persembahan berupa emas, perak, kain, dan bahan lainnya untuk membangun tempat suci tersebut. Persembahan ini adalah simbol penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Bahkan, pengrajin-pengrajin seperti Bezalel dan Aholiab yang disebutkan dalam Torah menerima kebijaksanaan khusus dari Tuhan untuk melaksanakan tugas besar ini. Di dalam tabernakel terdapat tabut perjanjian, sebuah peti emas yang menyimpan loh batu berisi 10 perintah Tuhan. Tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan di antara bangsa Israel dan menjadi pusat dari seluruh aktivitas di tabernakel. Setiap kali bangsa Israel berhenti untuk berkemah di padang gurun, tabernakel didirikan di tengah-tengah perkemahan dengan tabut di bagian terdalam yang disebut Ruang Maha Kudus. Melalui tabernakel, bangsa Israel dapat mempersembahkan korban, berdoa, dan mencari pengampunan dosa. Imamat Harun dan keturunannya menjalankan tugas mereka sebagai imam, menjadi penghubung antara Tuhan dan umat. Dalam kitab Imamat, Torah memberikan petunjuk terperinci tentang ritual-ritual yang harus dilakukan di tabernakel, mulai dari persembahan domba hingga hari penebusan dosa besar, Yom Kippur. Tabernakel lebih dari sekadar tempat fisik. Itu adalah simbol hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Dalam Torah, pendirian tabernakel menunjukkan bahwa Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umat-Nya, tetapi kehadirannya memerlukan penghormatan, kekudusan, dan ketaatan. Melalui tabernakel, bangsa Israel diajarkan bagaimana beribadah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah tabernakel didirikan, bangsa Israel membawa tempat suci ini kemanapun mereka pergi, hingga mereka akhirnya mencapai tanah perjanjian. Tabernakel menjadi simbol bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, bahkan di saat-saat tersulit. Pendirian tabernakel yang tercatat dalam Torah tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah,
tetapi juga warisan spiritual yang terus hidup dalam ajaran Yudaisme hingga hari ini. Tabernakel adalah pengingat abadi bahwa meskipun Tuhan adalah yang Maha Kuasa, Ia juga adalah Tuhan yang dekat, yang tinggal di antara umat-Nya, memimpin mereka dengan kasih dan keadilan. Keenam, Yosua. Di bawah langit luas yang membentang di atas padang gurun, berdiri seorang pemuda yang teguh dan berani. Namanya Yosua, atau dikenal juga sebagai Yusha bin Nun, murid setia Musa dan pemimpin yang kelak membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kisah Yosua adalah lanjutan dari perjalanan yang dimulai dalam Torah, sebuah warisan yang penuh dengan hukum, janji, dan visi tentang bangsa pilihan Tuhan. Yosua pertama kali disebutkan dalam kitab Keluaran. Ia adalah pemimpin militer yang memimpin bangsa Israel melawan Amalek dalam pertempuran pertama mereka di padang gurun. Namun Yosua bukan hanya seorang prajurit, ia juga murid Musa yang setia. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah, Yosua berada di dekatnya, menunggu dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Sejak saat itu, Yosua menjadi bayangan Musa, menyerap kebijaksanaan dan ajaran dari Torah yang diturunkan kepada nabi besar tersebut. Ia adalah saksi hidup bagaimana Torah membentuk identitas bangsa Israel, menjadi hukum yang mengatur hidup mereka dan menguatkan iman mereka. Ketika masa Musa hampir berakhir, Tuhan memberitahu Musa bahwa ia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Namun Tuhan menunjuk Yosua sebagai penerusnya, seorang pemimpin yang akan menuntun bangsa Israel melintasi sungai Yordan dan merebut tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kitab Ulangan, bagian terakhir dari Torah, Musa menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua di hadapan bangsa Israel. Dengan penuh keyakinan, Musa berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa ini memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan." Yosua menerima amanah itu, membawa warisan Torah sebagai panduan dalam tugasnya. Setelah Musa wafat, Yosua memimpin bangsa Israel melintasi sungai Yordan, sebuah peristiwa yang menggemakan keajaiban pembelahan Laut Merah. Namun, tugas Yosua bukan hanya membawa bangsa Israel secara fisik ke tanah perjanjian. Ia juga harus memastikan bahwa bangsa ini hidup sesuai dengan hukum dan ajaran yang tertulis dalam Torah. Dalam kitab Yosua, Tuhan berbicara langsung kepadanya. "Janganlah engkau lupa untuk merenungkan kitab Torah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Maka jalanmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung." Yosua menjadikan Torah sebagai dasar dalam memimpin bangsa Israel, baik dalam perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bangsa Israel berhasil merebut tanah perjanjian, Yosua mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dan mematuhi hukum-hukum Torah. Di akhir hidupnya, ia mengumpulkan bangsa Israel di Sikhem dan memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan, mengulangi ajaran yang terkandung dalam Torah agar mereka tidak melupakannya. Yosua bukanlah tokoh yang menulis Torah, tetapi ia adalah pelaksana dan penjaga ajarannya. Torah yang diturunkan kepada Musa menjadi pedoman yang Yosua gunakan untuk memimpin bangsa Israel menuju kehidupan yang diberkati di tanah perjanjian. Kisahnya adalah bukti bahwa Torah tidak hanya menjadi kitab yang dihafalkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata. Melalui Yosua, Torah menunjukkan kekuatan dan relevansinya, hukum ilahi yang mengarahkan manusia untuk hidup dengan iman,
ketaatan, dan keberanian. Yosua menjadi simbol pemimpin yang setia menjalankan kehendak Tuhan, menjaga warisan yang diterimanya dari Musa, dan membawa bangsa Israel kepada penggenapan janji Tuhan. Ketujuh, peristiwa penyembahan anak lembu emas. Di kaki Gunung Sinai yang megah, bangsa Israel menunggu. Musa telah naik ke puncak gunung, menyelubungi dirinya dalam kepulan asap dan suara guntur untuk bertemu dengan Tuhan. Di atas sana, Musa menerima Torah, kitab suci yang akan menjadi pedoman kehidupan mereka. Namun di bawah gunung, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, sesuatu yang akan mengguncang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Hari-hari berlalu, dan Musa tidak kunjung kembali. Bangsa Israel mulai gelisah, ketakutan bahwa pemimpin mereka telah meninggalkan mereka. Dalam ketakutan itu, mereka mendesak Harun untuk membuatkan dewa yang bisa mereka lihat, sesuatu yang nyata untuk disembah. Harun tertekan oleh desakan mereka, meminta perhiasan emas mereka dan membentuk sebuah patung anak lembu emas. Saat patung itu selesai, bangsa Israel bersorak, "Inilah dewa-dewamu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Mereka berpesta, menari, dan menyembah patung itu dengan semangat yang melupakan keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Laut yang terbelah, mana dari langit, dan tiang awan yang memandu mereka siang dan malam. Di puncak gunung, Tuhan yang melihat semuanya menjadi murka. Ia berkata kepada Musa, "Turunlah, karena bangsamu yang engkau bawa keluar dari Mesir telah rusak. Mereka telah berpaling dariku dan membuat patung anak lembu." Tuhan bahkan mengancam untuk memusnahkan bangsa itu dan memulai kembali dengan Musa sebagai cikal bakal bangsa baru. Namun Musa dengan keberanian dan kasihnya yang besar untuk umatnya, memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ia mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mendengarkan Musa, dan kemarahannya mereda, tetapi dosa bangsa Israel tidak dibiarkan begitu saja. Ketika Musa turun dari gunung dengan loh-loh batu yang diukir langsung oleh Tuhan, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri perbuatan bangsa Israel. Amarahnya meledak. Ia melemparkan loh-loh batu itu hingga pecah, simbol bahwa bangsa itu telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Tuhan. Musa segera mengambil tindakan. Ia menghancurkan anak lembu emas itu, menggilingnya menjadi debu, mencampurnya dengan air, dan memaksa bangsa Israel meminumnya sebagai hukuman atas dosa mereka. Ia juga memerintahkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang memimpin pemberontakan ini, menunjukkan bahwa dosa mereka memiliki konsekuensi yang nyata. Peristiwa penyembahan anak lembu emas menjadi momen penting dalam Torah, mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh berhala atau keinginan duniawi. Torah yang Musa terima adalah perjanjian suci yang mengatur kehidupan bangsa Israel, menuntun mereka untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang sejati. Namun bangsa Israel, dengan kelemahan manusiawinya, jatuh dalam dosa bahkan sebelum perjanjian itu disahkan. Musa kembali ke puncak gunung untuk memohon pengampunan Tuhan. Dalam kasihnya, Tuhan memaafkan bangsa Israel dan memerintahkan Musa untuk membuat loh-loh batu yang baru, yang akan diukir kembali dengan 10 perintah Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun manusia seringkali gagal, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Dalam Torah, kisah anak lembu emas menjadi peringatan abadi tentang bahaya menyimpang dari Tuhan. Ini juga menegaskan pentingnya ketaatan kepada hukum Tuhan
dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Melalui Torah, bangsa Israel diajarkan untuk menjauh dari penyembahan berhala dan menjalani hidup yang kudus sebagai umat pilihan Tuhan. Peristiwa penyembahan anak lembu emas adalah cermin kelemahan manusia dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Torah menjadi pedoman yang mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian. Melalui cerita ini, Torah mengajarkan bahwa dosa tidak hanya membawa konsekuensi, tetapi juga peluang untuk belajar, bertobat, dan kembali kepada kasih Tuhan yang sejati. Kedelapan, Yehuda, Juda. Pada masa awal perjalanan bangsa Israel, di antara 12 anak Yakub, terdapat seorang yang memiliki peran yang kelak akan membentuk sejarah panjang bangsa Yudea. Dialah Yehuda, Juda, anak keempat Yakub dari istrinya, Lea. Meski tidak dilahirkan sebagai anak sulung, Yehuda tampil sebagai pemimpin yang memiliki tekad, keberanian, dan tanggung jawab besar. Dalam Torah, kisah Yehuda menggambarkan perannya yang signifikan dalam membangun identitas spiritual dan sejarah bangsa Israel yang kelak dikenal sebagai bangsa Yudea. Seperti saudara-saudaranya, Yehuda tumbuh dalam dinamika keluarga yang penuh tantangan. Hubungannya dengan adik bungsunya, Yusuf, menjadi salah satu cerita yang paling menonjol dalam Torah. Ketika saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak, Yehuda muncul sebagai pemimpin dalam perencanaan tersebut. Ia berkata, "Apa untungnya jika kita membunuh saudara kita? Lebih baik kita menjualnya kepada orang Ismail." Namun peran Yehuda tidak hanya berhenti pada keputusan ini. Ia menjadi tokoh yang belajar dari kesalahannya dan berkembang menjadi sosok yang bertanggung jawab, terutama dalam peristiwa yang melibatkan saudaranya, Benyamin. Salah satu momen paling mendalam dalam kisah Yehuda adalah ketika ia menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Ketika Yusuf, yang saat itu telah menjadi penguasa Mesir, meminta Benyamin tinggal sebagai jaminan, Yehuda mengambil langkah berani dengan menawarkan dirinya sebagai pengganti. Ia berkata dengan penuh kesungguhan, "Biarkanlah aku tinggal sebagai budak tuanku menggantikan anak ini. Bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku tanpa anak itu?" Tindakan ini menunjukkan bagaimana Yehuda yang dulu menjual Yusuf, kini rela berkorban demi keluarganya. Torah mencatat ini sebagai bukti perubahan hati dan tanggung jawab Yehuda sebagai seorang pemimpin. Ketika Yakub menjelang akhir hidupnya memberikan berkat kepada ke-12 anaknya, Yehuda menerima salah satu berkat paling signifikan. Dalam kitab Kejadian, Yakub berkata, "Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan pemberi hukum tidak akan beralih dari antara kakinya, sampai dia yang berhak atasnya datang." Berkat ini menempatkan Yehuda sebagai pemimpin yang diakui, bukan hanya di antara saudara-saudaranya, tetapi juga sebagai nenek moyang dari garis keturunan kerajaan Israel. Dari Yehuda lahir keturunan yang kelak menjadi raja-raja besar, termasuk Raja Daud dan Salomo, yang membangun kejayaan bangsa Israel. Nama Yehuda sendiri menjadi dasar dari istilah Yudaisme dan Yudea, yang menggambarkan identitas keagamaan dan nasional bangsa Israel. Suku Yehuda menjadi salah satu suku paling kuat dan berpengaruh, yang menetap di wilayah yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Yudea. Torah menegaskan peran Yehuda sebagai pelopor dalam membangun warisan spiritual dan budaya bangsa Israel. Kisah Yehuda dalam Torah mengajarkan banyak hal. Ia adalah gambaran tentang pertobatan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang penuh pengorbanan. Torah menunjukkan bahwa meskipun Yehuda melakukan kesalahan di masa lalu, ia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah, membawa harapan bagi semua orang bahwa dosa dapat ditebus dengan tindakan yang benar.
Yehuda bukan hanya seorang tokoh dalam Torah. Ia adalah pilar yang membangun fondasi bangsa Yudea. Melalui keturunannya, tongkat kerajaan terus berlanjut dan ajaran Torah diteruskan dari generasi ke generasi. Kisahnya menjadi pengingat abadi tentang pentingnya tanggung jawab, keberanian, dan iman dalam membangun masa depan yang penuh harapan. Torah mencatat sejarah keagamaan, hukum, dan moral bangsa Israel yang tetap menjadi pedoman utama dalam Yudaisme hingga kini. Tujuan mengambil pelajaran dari Torah, kitab suci umat Yahudi, bagi kaum Muslim adalah untuk memperkaya wawasan spiritual, mempererat pemahaman antaragama, serta menggali nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Dalam Islam, umat diajarkan untuk menghormati kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Taurat, sebagai bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dengan mempelajari Torah, kaum Muslim dapat mengenali ajaran yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan. Hal ini juga membantu memperdalam pemahaman tentang sejarah para nabi, seperti Nabi Musa, yang juga dihormati dalam Islam. Selain itu, refleksi terhadap Torah dapat menjadi sarana untuk membangun dialog antaragama yang lebih baik, menciptakan hubungan yang harmonis antara komunitas Muslim dan Yahudi. Melalui pendekatan ini, tujuan akhirnya adalah meningkatkan iman, memperkokoh keimanan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan rasa toleransi dalam keberagaman.